Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ciptu Wijaya dengan NIM C1C023105. Di sini saya akan mempresentasikan materi perhitungan PPh pasal 21 dengan dosen pengampu. Yang pertama, Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI. Yang kedua, Dr. Wiwi Tiswiyanti SE AKNM. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Cara menghitung untuk pegawai tetap, yang pertama, terlebih dahulu menghitung penghasilan bruto per bulan. Yang kedua, dihitung jumlah penghasilan itu. Yang ketiga, dihitung penghasilan itu per tahun. Yang keempat, dihitung PKP sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang kelima, setelah diperoleh PPh terhutang dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 per bulan yang harus disetor ke kas negara. Bagi pegawai tidak tetap, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi dengan 12. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau pegawai harian lepas yang menerima upah harian, upah mingguan. Yang pertama adalah tentukan rata-rata upah saku yang diterima dalam sehari. Yang kedua, dalam hal rata-rata upah harian yang tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender tidak melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Yang ketiga, dalam hal rata-rata upah harian lebih dari 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender tidak melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Yang keempat, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000 rupiah, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar rata-rata uang saku harian dikurang PTKP sehari dikalikan 5%. Yang kelima, dalam jumlah hal upah kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000 rupiah, maka pasal PPh 21 dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A PPh jumlah bruto dalam jumlah satuan satu bulan yang disetahunkan setelah dikurang PTKP. Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Selanjutnya bonus. Cara menghitung bonus dalam Undang-Undang pasal 21 adalah yang pertama dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, bonus, dan sebagainya. Yang kedua, dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa bonus, jasa produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan huruf A dan huruf B adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa bonus, jasa produksi, dan sebagainya. Selanjutnya, rapel. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut atau rapel, misalnya untuk 5 bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut, dalam hal ini 5 bulan. Selanjutnya, hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Yang ketiga, PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Yang keempat, PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf C dikurang jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut huruf B. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.